Oke, akhirnya kita merasakan yang namanya kemenangan kembali. Setelah sekian lama kita menanti-nanti kemenangan, akhirnya di luar ekspektasi gue karena kita main away, gue pikir sulit juga untuk menang, tapi alhamdulillah akhirnya kita berhasil memenangkan pertandingan. Pertandingan yang sangat keras, pertandingan yang sangat menegangkan, ketat banget, tapi alhamdulillah diakhiri dengan kebahagiaan. Gue sedikit mengomentari, bukannya nggak puas dengan hasil ini, tapi bagi gue harusnya menangnya itu nggak kayak gini gitu. Jadi kita boleh senang, kita boleh happy, tapi nya sekelas Persija kalau di kondisi normal ya, gue nggak bicara di kondisi sekarang ya, harusnya kita menang tuh nggak kayak kemarin gitu. Kemarin kan kita menang tapi dengan tegang. Harusnya tim sekelas Persija itu menang ya dengan santai aja. Kita bahkan sebelum pertandingan dimulai pun harusnya kita udah meyakini diri kita kalau kita pasti menang. Nah kemarin lu jujur sama diri lu sendiri, kalau gue pun juga merasakan pas mau tanding gue nggak pede menang sebenarnya. Gue harapan gue menang, tapi gue ngelihatnya kayaknya nih, waduh ini agak berat nih. Nah itu tuh sebenarnya nggak boleh dialamin sama kita gitu. Harusnya kita setiap pertandingan kita pede-pede aja, sikat aja gitu. Siapapun lawannya kita akan menang dengan mudah. Terus catatan yang berikutnya, gue ngelihat ini juga kemudahan kita ini, gerakan-gerakan pemain Persija di depan ini agak leluasnya itu karena nggak ada iuran juga. Sebenarnya kalau kemarin ada iuran, rasanya agak repot gitu. Soalnya kita waktu pas tanding ada dia itu agak sedikit kesulitan nembus. Nah kemarin itu kayaknya PSM bener-bener kosong banget, lini belakangnya bener-bener longsong. Dan kita sangat mudah bernari-nari di lini belakangnya PSM. Nah itu mungkin ya, mungkin tanpa adanya si iuran aja. Kalau misalnya ada iuran, kayaknya nggak semudah itu. Nah itu yang bisa menjadi catatan untuk Persija Jakarta. Kenapa gue masih kritik aja? Gue happy tapi gue masih mengkritisi karena apa? Karena bagi gue gini, kalau misalkan kita happy yang berkelanjutan, kita terus-terusan puji pemain dengan kemenangan kemarin, terus dampaknya apa? Dampaknya nanti manajemen merasa kalau, oh oke nih, tim kita udah siap untuk putaran kedua. Dan dia mengurungkan niatnya nanti untuk ngedatengin pemain asing. Itu yang gue khawatirin. Jadi kita menang sekali, jangan seakan-akan kita udah pasti juara gitu. Kita terlalu banyak seri-seri, kalah-kalah seri. Kita menang satu kali, terus kita euforia berlebih, seakan-akan kita udah cukup dengan tim yang sekarang ini. Karena musim masih panjang, setengah musim lagi, bahkan kemarin baru aja dimulai. Nah gue takutnya ini manajemen menganggap kalau oke, tim ini udah siap dan yaudah kita nggak usah beli pemain asing. Nah itu bakal repot kita. Sekarang kita masih oke bertahan, tapi dengan jalan lamanya pertandingan ini, beberapa match ke depan gue nggak yakin kalau Persija bisa bertahan sama kayak di putaran pertama gitu. Nah kritisi itu penting, apresiasi secukupnya aja. Karena gue ulangin sekali lagi, kalau kita mengapresiasi terlalu tinggi, manajemen mikirnya nanti kalau tim kita udah siap. Itu yang sangat gue khawatirkan. Kecuali kita udah menang 5 kali turut-turut nih. Kita udah jebret menang terus 6 kali gitu, strike semuanya. Nah itu boleh lah kalau manajemen mikir, oke nih tim kita udah siap dengan yang ada seperti ini. Ini kan belum teruji, kita masih mau main lagi nanti. Kita lihat pertandingan berikutnya, apakah oke apa enggak gitu. Nah kemarin di PSM itu memang kita main away, yang biasanya kita nggak sekonsentrasi itu, pemainnya nggak sehebat itu, tapi kemarin luar biasa sih. Gue ngeliat Witan terutama ya, mungkin karena gosip-gosip dia pengen keluar, jadi kayaknya dia membuktikan kalau gue jangan dikeluarin, gue masih pengen di Persija mungkin. Berarti kalau keluarnya pun si Witan dari Persija, gue nggak yakin ini keinginan dari dia, karena gue ngeliat dia kayaknya masih pengen di Persija gitu. Gue ngeliat juga kemarin Rio Matsumura kayaknya bergairah banget. Terus gue ngeliat Rizky Ridho, ternyata Rizky Ridho sekarang sudah terlihat lebih happy dia bersama Persija Jakarta. Itu yang gue harapkan dari dia, karena gue pernah kritik dia. Gue bilang, gue ngelihat Rizky Ridho ini rasanya seperti pemain timnas yang sedang bermain di Persija. Nah beberapa di kesempatan ini gue ngelihat di video-video Persija kalau dia sudah mulai menunjukkan kecintaan terhadap Persija. Bahkan dia kemarin memperlihatkan kalau dia gembira bersama Persija. Itu yang gue tujukan, yang gue inginkan dengan kritikan gue kemarin. Jadi alhamdulillah kalau misalkan kita kritisi, ini juga kan bukan suara gue, ini suara dari kalian juga yang gue sampein lewat video gue. Jadi mungkin sampai, mungkin enggak. Mudah-mudahan setiap kritikan dari kalian disampaikan lewat gue, mudah-mudahan sampai ke para pemain dan manajemen, insya Allah. Oke, yang berikutnya, sebenarnya kita nih banyak, walaupun ya lini pertahanan kita itu kan ada Hansamu, ada Ferrari, sama ada kemarin tuh Hansamu, Ferrari, sama Rizky Ridho kan. Ini kurang hebat apa? Ini udah 3 top defender di Indonesia, tapi ternyata kita masih bisa kegolan 2.
ini gue rasa nggak murni kesalahan dari back, ini ada kesalahan dari lini tengah juga. Karena lini tengah sering kecolongan, sering lepas bola, makanya lini pertahanan kita kebobolan. Jadi harusnya kalau kita udah unggul 2 angka itu, harusnya tuh lini pertahanan kita diperkuat. Kalau gue mikirnya begitu, tapi ternyata agak sedikit telat dan kita kehilangan momentum juga. Konsentrasi kita pecah di menit 60-an, tapi akhirnya kita bisa kembali lagi, fokus lagi, dan kita bisa berhasil memenangkan pertandingan. Dramatis banget. Oke, yang berikutnya strategi Persija juga berubah. Strategi Persija itu dia lebih main sentuhan-sentuhan cepat. Jadi gue ngitung hampir jarang satu pemain ini nyentuh di atas 3 detik gitu. Tek-toknya bagus banget. Main passing pendek. Tentu perhatian dari back lawan kita jadi pecah dengan passing yang cepat kayak gitu. Itu keren banget. Oke, yang berikutnya dari pemain asing. Pemain asing Persija belum ketahuan, belum muncul ke permukaan nama-namanya. Gue khawatir kalau ini menjadi telat lagi. Jadi ada info kalau Thomas Doll sudah mulai melemah dalam artian kalau dia siap menerima pemain asing yang dari Liga Indonesia juga, nggak harus yang dari Eropa. Gue ngeliat ada orang ngeposting capturean komentar Bung Ferry ngomong di situ, dia bilang Thomas Doll sudah mulai melembek atau melemah atau apa gitu. Nah ini gue artikan kalau dia nggak kekeh harus pemain dari Eropa. Jadi kalau kemarin isu Ze Valente masuk ke Persija, berarti ada kemungkinan kalau si Thomas Doll-nya melemah. Bisa jadi. Jadi bisa jadi pemain asing kita itu nggak cuma dari Eropa, bisa jadi pemain asing kita yang bermain di Liga Indonesia. Padahal Pak Panca itu pernah ngomong kalau pemain asing kita semuanya 3-3-nya ini akan dari luar Liga Indonesia. Tapi gue nggak yakin karena sering meleset, dan gue melihat perkembangan terakhir ini kalau si Thomas Doll sudah mulai melemah seperti ini, berarti ada kemungkinan dia mau pakai pemain asing yang ada di Liga Indonesia. Mudah-mudahan kayak gitu. Oke, apalagi catatan gue nggak ada. Ini gue mau jalan, jadi gue kepikiran, jadinya gue bikin video. Gue sebenarnya mau nyampein 1-2 hal aja, ternyata jadi panjang. Dan gue juga nggak di studio gue karena gue bosen juga di situ. Gue pengen suasana lain, dan ya karena ini gue mau jalan, jadi gue bikin video ini. Oke, sampai sini dulu. Nanti gue akan update lagi kalau gue ingat sesuatu. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.